Ada bus banyak bosku, bus Tayo. Ini dari JLS Tulungagung bos. Penerbangan layangan di Pantai Serang bosku. Layangannya ngamuk. Tapi sendarane yang ngiwir banter loh bos. Ini saya beneran basah kuyup bosku, ini hujan sangat deras ya. Ini HP-nya mau saya masukkan ke dalam jok motor ya, supaya tidak basah. Ini beneran deras bosku hujannya, bisa panjenengan lihat. Genangan-genangan airnya seperti ini. Ini saya beneran basah kuyup bos. Oke bosku, perjalanan ini seperti biasanya kita mulai di kawasan Midodaren ya. Ini lokasinya di perempatan Puskesmas Pembantu Midodaren, yang belakangnya ada tower ya bosku ya. Ini perjalanan kita mulai di sini di perempatan Midodaren Dauhan ya bos. Ini di depan sana itu ada perempatan. Kalau belok ke kiri itu ke dusun saya, ke Kaliandong. Kalau lurus itu jurusannya Gawang ya, juga Gawang ya bosku ya. Sementara kalau belok ke kanan alias ke barat itu jurusannya Suruhwadang ya bos. Ini kita lewat Suruhwadang. Ini saya belum pernah bikin vlog yang lewat Suruhwadang ya bosku ya. Biasanya saya kalau ke JLS selalu lewat jalan pintas, ini yang lurus ke selatan sana ya. Ini saya ke arah barat ya bosku ya. Ini di plakatnya Musola Al Hikmah ya bos ya. Oke, perjalanan kita mulai dari sini bosku. Oke bosku, bismillahirrahmanirrahim. Perjalanannya kita mulai ya bos ya. Kanto. Oke bosku, ini perjalanannya kita mulai ya bos ya. Ini kita belok kanan ke arah Suruhwadang. Ini jalanannya ke sana itu lumayan bagus bos. Ini sekali lagi dusun Midodaren ya bosku ya. Dan jalanan di Midodaren ini lumayan bagus untuk yang di titik ini. Tapi setelah ini di depan sana itu lumayan rusak parah ya. Di bawah sini. Ini hitungannya lumayan sangat lama bosku, udah diperbaiki. Ini sampai ke perbatasan Suruhwadang itu benar-benar parah ya bosku jalanannya. Ini bukan nggak cuma rusak bos, tapi ini butuh perbaikan total ya. Nggak mati. Seperti ini kawasan dusun Midodaren. Jalanannya rusak parah. Ini kemarin itu ini ada temen konten kreator FB yang posting dan lumayan rame ya bos ya. Dan lumayan rame bosku, bisa panjenengan lihat kondisinya ya seperti ini ya. Ini pukul 3 sore bosku. Dan mohon maaf saya sudah lama ya. Ini bisa panjenengan lihat suara azan, terdengar suara azan ya. Bisa panjenengan lihat juga jalanan di kawasan dusun Midodaren ini rusaknya benar-benar parah dan butuh perbaikan total bosku ya. Ini dusunnya Bapak Ketek, Bapak Kepala Dusun rumahnya di depan sini ya bos, di belakangnya musola. Yang nanya ini di mana? Sekali lagi ini di kawasan di Sadauhan, dusunnya Midodaren. Ya semoga saja segera ada perbaikan ya bos. Semoga saja segera ada perbaikan supaya jalanannya lebih mudah dilalui. Dan ini sepertinya ada perbaikan listrik bosku ya. Ada mobil PLN. Ini perbatasan Midodaren sama Widodaren Suruhwadang ya. Yang Widodaren itu pakai W, yang Suruhwadang, sementara yang
Dawan itu pakai M ya bosku ya, Dusun Widodaren sama Dusun Midodaren. Seperti ini kondisi jalanan Daren, Dusun Midodaren ya, Desa Dauhan bosku. Jalan Desa Dauhan di titik Dusun Midodaren lumayan parah. Semoga segera ada perbaikan dari pemerintah ataupun pihak yang berwenang ya. Ini kita memasuki gapura perbatasan Suruhwadang. Ini kita sudah masuk Desa Suruhwadang bosku ya. Tapi ini tanjakan ini biasanya lingkupnya itu masuk pembangunan. Desa Dauhan ini masih parah bosku jalanannya, tapi di depan sana itu jalanannya sudah aspal bagus ya. Ini rusaknya beneran parah bos ya. Ya berdoa saja. Sebagai rakyat kecil ya cuman bisa berdoa bos. Saya nggak mau mengkritik ataupun gimana-gimana ya. Ini sampai ke Pantai Tambak Rejo itu lumayan halus ya bosku jalannya. Ini pertama kalinya saya bikin vlog melewati jalanan Suruhwadang ini ya ke JLS-nya. Biasanya saya meliput vlog itu lewat mana ya bos ya, lewat tembusan itu SD 02 Pasiraman, lewat Bawon-Baran, lewat Tok Sepikul biasanya bos. Sementara ini saya lewat Suruhwadang, baru pertama kali ini ya bikin vlog ke JLS lewat Widodaren Suruhwadang, lewat Midodaren Dauhan ya bosku ya, tadi yang jalanannya rusak. Sementara kalau di titik ini jalanannya lumayan halus, meskipun ada beberapa titik yang berlubang, hitungannya ini bagus ya bosku ya. Oke, sekali lagi ini memasuki kawasan Kutuk Punten bos yang ini. Nanti setelah ini kita masuk ke Suruhwadang ya bos. Kalau di Suruhwadang sampai ke tembus ke Tambak itu ya jalanannya ya halus seperti ini ya. Dan mas, kenapa kok lama nggak update perkembangan JLS? Karena ya kasus kejahatan di Blitar itu lumayan meningkat bosku ya, semenjak ada demo-demo yang rumahnya Bapak Syahroni, rumahnya Uyakuya, rumahnya Pak Eko Patrio itu dijarah, itu kan merembet kemana-mana ya. DPRD Kediri dibakar, terus Kabupaten Blitar pun juga ada kerusuhan. Setelah itu ya lumayan rawan bosku daerah Blitar Selatan itu. Kemarin pas live saya sebutkan ya, beberapa hari yang lalu itu ada maling sapi di kawasan Tambak Rejo, JLS Tambak Rejo itu ada maling 4 ekor sapi. Tapi alhamdulillahnya sapinya belum sempat diangkut, sudah ketahuan warga ya bosku ya. Tapi para malingnya ini berhasil melarikan diri, tapi sapinya ya alhamdulillah bisa nggak berhasil dibawa kabur gitu ya bosku ya. Terus di Kecamatan Bakung itu ada maling toko itu dijarah bosku. Sementara di sebelah selatannya, sebelah utaranya Suruhwadang ini, di kawasan Sumberjo itu ada maling kotak amal ya bos ya. Terus ada maling yang ketangkap juga ya bosku ya di kawasan Sumberjo. Mohon maaf ini agak belibet bos. Kalau misalnya ada suara angin mohon maaf ya. Ini kita belok ke kiri alias ke selatan ya bosku ya, kalau mau ke JLS. Kalau ke kanan ini ke arah kota, kalau ke kiri itu ke arah Tambak. Seperti biasanya ya,
sore hari ini lumayan lengang ya bos ya. Ini Suruh Wadang Kidul Buk bosku ya. Sekali lagi ini Suruh Wadang Kidul Buk. Kenapa kok saya jarang sekali update JLS ya? Selain karena memang kondisi Blitar lumayan rawan kasus kejahatan ya, karena kesibukan juga ya bos ya. Ya seperti yang panjenengan ketahui, saya itu cari rumput ya, ada 5 ekor sapi bosku. Jadi ya lumayan repot ya kalau ditinggal ke JLS. Tapi kali ini alhamdulillah tadi Pak Lek sama Bapak itu sudah nyari tebon gitu ya bosku ya, tebon jagung yang ditanam di kawasan Gunung Betet bosku ya. Dan di kawasan area Gunung Betet, tepatnya di timurnya Serut, kapan waktu juga ada perempuan yang dibegal bosku. Jadi kalau siang itu mau kemana-mana itu ya lumayan ngeri ya bos ya. Di depan sana nanti kita memasuki kawasan atau masuk kawasan desa Bendosari bosku, yang kemarin itu ada karnaval ya. Yang kemarin ada karnaval itu di desa Bendosari depan sana loh bos. Ini pertaniannya. Di pertanian ini ada tanaman bonsai banyak, itu lahannya atau koleksinya Bapak Tekad ya, Pak Tua Bonsai ya bos ya. Ini masuk desa Bendosari bosku. Ini kita sudah memasuki gapura desa Bendosari. Dan mohon maaf kalau ada suara angin yang lumayan kencang ya. Kemarin itu karnavalnya di sini loh bos. Titik akhir karnavalnya itu kemarin di sini loh. Ini di sini itu ada panggung kehormatan ya bosku ya. Ruang terbuka hijau desa Bendosari. Rutenya sampai utaranya perempatan Gawang bos. Jadi lumayan jauh ya rute karnavalnya kemarin itu. Dan jalanan dari arah kota ke arah JLS itu lumayan mulus bosku ya. Bisa panjenengan lihat jalanannya lumayan mulus. Walaupun ada di beberapa titik tadi yang aspalnya retak dan berlubang, tapi ya kalau ke arah JLS ini jalan utama ke arah JLS dari kota Blitar itu ya lumayan mulus ya bos ya. Itu tadi ada penjual ikan keliling. Kita lihat perkembangan JLS Blitar ini nanti yang ke arah Tulungagung saja ya, itu yang di review ya. Kalau ke arah JLS ke arah Malang, update-annya ya masih di pemasangan dasaran jembatan yang di timurnya Sumbersih Pehpulo itu loh bos. Sampai sekarang juga belum selesai ya.
Banyak sekali ya bosku ya, sampai di depan sana kendaraannya. Itu ada kendaraan yang memuat batu kayaknya ya bos ya, makanya ini nggak bisa nyalip ya. Rutenya benar-benar panjang ya bos, karena Pak Bundesari kemarin dari titik RTH lapangan Bundesari tadi sampai ke sini loh bos. Ini mohon maaf juga ya bosku ya, jika saya nggak banyak ngomong karena lumayan capek bosku aku hari ini bos. Tadi aku habis ngusungi pakan bos. Ini jalanannya agak sempit ya. Jalannya lumayan sempit bosku. Ini di arah selatan sana kita akan memasuki kawasan perempatan Gawang ya bos. Ini kita akan memasuki perempatan Gawang. Kita belum pernah review jalan lewat jalan sini ya. Karena agak macet, karena di depan sana itu ada truk muatan berat bos. Aku seneng lek nerabas metu siraman bosku timbane metu kene iki bos. Metu apa jenenge? Soalnya kalau di sini itu lewat sini itu selalu seperti ini ya. Ini kita sudah memasuki batas dari Kecamatan Kademangan bosku. Ini Gawang ya, sudah memasuki Gawang bos kita. Sekali lagi, ini kalau ke kiri kita ke arah Wonotirto, kalau ke kanan ke arah Bakung, kalau lurus ini ke JLS ya bos. Ini kita pernah lewat sini ya. Ini kali ini kita lewat Pasiraman bos. Ini dari kota lurus ke selatan. Kalau ke kanan tadi kita lewat ke Kecamatan Bakung, tembusannya itu Bulu Lawang, tembusannya JLS Pasur ya bos. Dan kita juga pernah lewat sana, pernah kita bikin videonya juga. Lewat sini pun sebenarnya pernah kita bikin videonya ya bos ya. Tapi waktu itu saya nerabas dari lewat Bawon Baran yang tembusannya Kempul itu loh bos, yang SD Negeri Pasiraman 2 ya. Cuaca kawasan Blitar Selatan sore hari ini terlihat lumayan mendung ya. Semoga saja sampai pulang nanti nggak turun hujan ya bosku ya. Ini kita berada di kawasan Jalan Pasiraman. Kalau misalnya ke JLS yang paling saya rekomendasikan ya lewat
jalur sini ya bosku ya. Tapi kalau misalnya jenengan mau ke arah Tulungagung langsung, itu bisa lewat yang ke Kecamatan Bakung ya bos, yang tadi ke arah kanan. Kalau misalnya sampean nggak pengen melewati JLS Tambakrejo, nggak pengen lewat JLS Blitar, itu bisa langsung lewat JLS Bulu Lawang. Rutenya tadi yang ke kanan ke arah Kecamatan Bakung, tembusnya nanti Bulu Lawang, terus ke JLS Pasur. Itu sudah masuki perbatasan JLS Tulungagung dengan JLS Blitar bosku ya. Ini kawasan Pasiraman. Sebenarnya kita pernah review kok bos ya. Lewat sini tuh pernah kita review, tapi kita bikin videonya lagi ya, biar jenengan puas, yang request biar jenengan puas. Ini nanti sekalian saya mau beli ikan ya bos. Kita beli ikan di pasar ikan Tambakrejo. Kali ini saya lupa, tadi saya mau bawa drone tapi saya lupa bosku. Jadi ini drone-nya nggak ke bawah ya, nggak apa-apa ya. Yang penting bisa review perkembangan terkini dari JLS ya. Karena memang lumayan lama, sudah lebih dari 15 hari saya nggak meliput kondisi terkini JLS ya bos. Karena ya selain sibuk, juga karena belakangan ini kawasan Blitar Selatan lumayan rawan maling, rawan begal, rawan kasus kejahatan. Makanya kenapa saya lumayan lama nggak update perkembangan terkini dari JLS ya. Ya selain itu, terakhir kali meliput itu serius bosku, saya dikejar dan dicegat oleh pengawas proyek ya bos. Di situ pengawasnya ngasih tahu saya supaya tidak meliput JLS yang pemukimannya itu jarang bos, karena takutnya nanti terjadi kecelakaan atau tindakan kejahatan gitu ya. Selain membahayakan diri pribadi ya, tentu nanti bakalan merepotkan petugas proyek ya bos. Nanti jadi viral, terus proyeknya nanti jadi dimarahi sama yang di atasannya gitu ya bosku ya. Serius loh bos, di liputan terakhir itu saya benar-benar dikejar, terus diperingatkan sama pengawas proyeknya. Dan caranya mengingatkan itu lumayan sangat sopan, sangat bagus ya. Itu sebagai bentuk perhatian pengawasnya terhadap masyarakat ya. Karena takutnya ya sekali lagi, kawasan Blitar Selatan rawan kasus kejahatan ya. Entah itu maling, entah itu begal, entah itu kejahatan yang lainnya, itu lumayan rawan. Jadi pekerja proyeknya itu ngejar saya pas saya review JLS, terus tak pikir itu mau ngapa-ngapain gitu ya bosku ya. Ternyata petugasnya mengingatkan supaya jangan lewat atau mereview kawasan JLS yang belum selesai atau belum diresmikan, apalagi yang jauh dari pemukiman gitu ya. Karena kan kebanyakan JLS entah itu dari Tambakrejo ke arah Tulungagung ataupun dari Tambakrejo ke arah Malang, Jolosutra yang masih terputus di JLS Sumbersih Peh-Pulo itu kan kebanyakan kan jauh dari pemukiman ya. Jadi kalau misalnya terjadi kecelakaan, itu pertolongannya bakalan memakan waktu yang lebih lama ya. Dan belum tentu langsung didapat bantuan ya bosku ya. Belum tentu pas mengalami itu ada orang yang lewat terus ada yang mengetahui terjadi sesuatu, itu kan belum tentu ya. Karena ya memang jarang sekali ada yang lewat kalau malam ya bosku ya. Terutama JLS yang Sumbersih Peh-Pulo itu bos. Ini kondisinya lumayan dingin, anginnya berembus lumayan dingin. Itu kok agak-agak berkabut ya daerah selatan, takutnya nanti hujan ya bosku ya. Ini nanti kalau misalnya hujan, saya ya mohon maaf saya nggak jadi
membuat video vlog, saya akan memutuskan untuk pulang ya bos. Dan malam tadi, semalam itu ada karnaval di Panggung Rejo. Yang arah JLS Serang itu lurus ke arah utara ya bosku ya, tembusannya itu Kecamatan Panggung Rejo. Karena JLS Serang itu, Desa Serang itu juga masuk kawasan Kecamatan Panggung Rejo ya bosku ya. Sementara ini Pasiraman, Kali Grenjeng, Tambak Rejo itu masuknya ke Kecamatan Wonotirto ya bosku ya. Ini kondisinya lumayan sejuk dan cenderung dingin bos. Jam segini memang waktunya truk-truk mengangkut atau berangkat ke pabrik untuk setor tebu ya bosku ya. Dan jalanan yang ke arah JLS Tambak Rejo itu lumayan bagus seperti yang panjenengan lihat. Aspal hot mix mengkilap ya bos. Meskipun ada di beberapa titik yang masih rusak gitu ya. Sementara ini bosku, ini kalau pertigaan Ringin Pasiraman ini kalau ke kanan itu tembusnya ke arah Pantai Pangi. Ini pernah kita review juga. Ini kalau ke kanan ini ke arah Pantai Pangi, tembusnya Sidomulyo ya bosku ya. Sidomulyo Kecamatan Bakung. Pantai Pangi itu juga masuk Kecamatan Bakung ya bosku ya. Pantai Gayasan juga masuk Kecamatan Bakung. Sudah masuk Kecamatan Bakung. Pantai Tambak Rejo, Pantai Pasir Putih, Gondo Mayit, terus Pantai Bandeng Mati itu masuknya ke kawasan Wonotirto ya bosku ya. Ya jalanannya seperti ini bos, lumayan halus dan mulus meskipun berkelok-kelok. Mungkin bagi panjenengan yang mau ke JLS ini bisa jadi pertimbangan. Tetap saya sarankan lewat JLS yang arah Tambak Rejo ini bosku. Kalau mau ke JLS, mau ke Tulungagung, kalau misalnya sudah tembus sudah boleh, tetap saya sarankan lewat JLS Tambak Rejo ya. Kalau misalnya jenengan pengen langsung ke Tulungagung, bisa lewat yang ke Kecamatan Bakung ya. Ini kita sudah memasuki gerbang masuk atau gerbang keluar dari Pasiraman ya. Ini kita masuk ke Kali Grenjeng bosku. Ini kita sudah memasuki kawasan Kali Grenjeng ya. Tadi itu Pasiraman, sekarang ini Kali Grenjeng. Dan sama kondisi jalanannya pun juga sama halusnya dengan yang di Pasiraman perbatasan tadi ya. Tapi ini jalanannya enggak terlalu lebar banget, itu enggak bosku. Jadi ya tetap utamakan keselamatan ya. Ini kita sudah memasuki kawasan Kali Grenjeng. Ini ada lapangan desa Kali Grenjeng ya bos. Ini ada kerabat kami yang rumahnya di sini. Ini ada titik tanjakan yang jalanannya bergelembung dan rusak. Ini ada jalan yang dicor beton, tapi masih lumayan bagus ya. Di depan sana yang saya tahu itu ada titik jalanan yang bergelembung juga bosku ya. Karena ya jalanan di sini ya dilewati sama truk muatan berat ya bosku ya. Selain truk yang membawa material ke JLS, juga ada truk muatan tebu gitu ya bosku ya. Nanti saya beli ikan, review JLS, habis itu kita pulang karena takutnya kesorean ya. Ini ada SD Negeri Kali Grenjeng 2.
Setahu saya rumahnya Mas Gunawan, anaknya almarhum Pak Sumari itu rumahnya di sini loh, Bos. Mas Gunawan ya. Ini saya benar-benar lewat jalan utama tanpa sama sekali melewati jalan pintas, bosku ya. Ini kalau misalnya lewat jalan pintas lebih dekat lagi yang naik pas tanjakan tadi ya. Yang pas tanjakan tadi itu belok ke kanan. Tapi ini saya lewat jalan yang benar-benar jalan utama, bosku. Takutnya nanti membingungkan buat teman-teman yang mau ke JLS lewat jalur ini ya. Sebenarnya tadi saya mau bawa drone, bosku, tapi lupa ya. Ini loh, bosku. Ini ada jalur alternatif ya. Dan sekali lagi kalau mau ke JLS bahan bakar harus full, karena di sana apalagi yang JLS tembusan ke Tulungagung itu belum ada penjual bensin ya, bos. Jadi perhatikan kendaraan jenengan, BBM-nya harus diisi full, terus sama kondisi ban, kondisi mesin harus benar-benar diperhatikan, karena kalau misalnya terjadi trouble nanti malah repot gitu ya. Ini ada beberapa titik jalan yang rusak, tapi ya overall secara keseluruhan ya lumayan bagus kok, bos. Lumayan enak ya. Ini kita sudah hampir memasuki kawasan Bulak ya. Bulak Ladang Tebu. Ini kita kalau misalnya mau ke Gayasan bisa lewat ini, bos. Lewat jalan yang ke kiri ini ya. Nanti saya pulangnya mau lewat sini saja, bos. Kalau nggak salah itu kawasan Ringin Rejo ya namanya. Jadi aku kerap mancing ini loh, bos. Tapi nama-namanya itu saya nggak hafal ya. Nama dukuhnya, nama dukuh, nama dusunnya itu nggak hafal ya. Tapi kalau nggak salah namanya Ringin Rejo ya setahu saya. Ke arah Jabal Kobong. Ini loh, bosku. Di depan sini kalau misalnya mau ke Pantai Gayasan bisa langsung lewat sini tanpa lewat Pantai Tambak ya. Ini kalau ke sana ini dekat Pantai Gayasan ya. Tanpa harus melewati JLS Pantai Tambak Rejo, kita bisa langsung ke Pantai Gayasan lewat situ tadi ya. Ini kita sudah hampir memasuki pintu atau gerbang keluar dari Desa Kaligrenjeng dan memasuki kawasan Desa Tambak Rejo ya, bos. Ini kita sudah hampir keluar dari Desa Kaligrenjeng dan memasuki kawasan Desa Tambak Rejo, bosku. Jadi untuk jaraknya bisa panjenengan hitung ya, jarak jauh dekatnya. Kondisinya mendung, bosku. Ini sudah lama nggak hujan, sudah ada setengah bulan lebih nggak turun hujan, bos. Itu ada motor plat L Surabaya. Ini saya reviewnya atau bikin videonya hari Senin ya, bosku ya. Hari ini nggak tahu tanggal berapa, pokoknya hari Senin. Nanti pokoknya kita upload. Kalau kita upload sore berarti ya tepat hari itu ya kita upload ya. Kita sudah bisa melihat kawasan Pantai Tambak Rejo ya di ujung sana. Tapi karena kameranya ini saya pakai strap holder yang di dada, jadi menghadapnya ke depan.
Ini tadi saya sudah dicarikan pakan tebon ya sama bapak, jadi untuk beberapa hari kemungkinan bisa santai bos. Selain bisa santai juga bisa bikin video layangan bosku ya. Nanti sore saya mau menerbangkan layangan bersama teman-teman tim Kaliandong. Dari tadi ya seperti ini kondisi kendaraan ya, nggak terlalu rame ya bos ya. Ini kawasan sini itu namanya Tuk Dawung bosku ya, Tuk Dawung. Ini salah satu tanjakan paling ekstrim di ke arah Pantai Tambak Rejo, itu di depan sini ya bosku ya. Ini salah satu turunan dan tanjakan paling ekstrim. Kalau misalnya dari arah selatan itu merupakan tanjakan, kalau misalnya dari arah utara seperti kita ini merupakan turunan. Ini salah satu turunan terekstrim ya. Itu ada plat T bosku. Ini kita sudah hampir masuk ke kawasan JLS Tambak Rejo. Kita akan memasuki kawasan JLS Tambak Rejo. Ini 200 meter lagi kita memasuki JLS ya bos. Dulu penarikan karcisnya itu di sini loh bos, di depan sini loh ya, di Gapura ini. Oke bosku, kita langsung ke arah Pantai Gayasan ya bos ya. Kita langsung ke arah Pantai Gayasan. Ini kita sudah masuk JLS ya. Kalau ke kiri ini ke arah Malang, kalau ke kanan ini kita ke arah Tulungagung Pantai Gayasan ya bos. Ini nanti kalau misalnya waktunya terlalu sore, saya mohon maaf, saya harus pulang ya bosku ya. Karena ya sekali lagi kondisi kawasan Blitar Selatan saat ini lumayan rawan ya bos. Ini sudah full sempurna aspal hot mix bosku ya. Ini sudah aspal hot mix sempurna ini. Ini sudah rampung semua hitungannya ya. Dan ada seperti ini pengaman ya, ada pagar pembatas pengaman ya, di pinggir-pinggirnya sudah jadi. Ini sudah selesai sempurna bosku ya, dan kondisinya sepi, lengang, nggak ada orang, nggak ada kendaraan bos. Itu ada satu motor. Saya terakhir bikin video drone itu di sini ya bosku ya, di sini ini. Ini sudah ada pembatas jalannya, sudah ada pagar pengamannya juga bos. Titik ini sudah jadi ya bosku ya, sudah beneran jadi ya. Kok sepi banget ya bosku ya. Ini kita ke arah JLS Tulungagung bos. Dan kondisinya JLS lumayan lengang, baru ada 2 motor ya yang bersimpangan dengan kita. Dan selain pembatas, pagar pembatas, juga lampu-lampu jalan sudah terpasang dengan sempurna ya bosku ya. Jadi yang tanya kondisi JLS sekarang seperti apa, yang di titik Blitar, JLS Blitar yang di titik ini sudah selesai ya, dari JLS Tambak Rejo ke arah Pantai Gayasan ini sudah selesai sepenuhnya bosku.
Ini dari JLS Tambak Rejo. Dari JLS Tambak Rejo ke arah JLS Pantai Gayasan sudah selesai ya bos. Itu ada yang bawa tarup untuk hajatan lewat sini juga bisa ya bos ya. Ini benar-benar halus mulus bos, hitam mengkilap ya, aspal hot mix. Ini Pantai Gayasan bos. Oh ternyata di depan sana itu masih proses pembangunan ya bosku ya. Ternyata di depan sana itu masih proses pembangunan bos. Ternyata masih proses pembangunan ya bosku ya. Di titik Pantai Gayasan ternyata belum jadi sempurna bosku ya di titik ini. Di sini juga belum ada pembatas jalan ya. Pembatas jalan yang di pinggir pengaman itu Pak, batas pengaman itu belum ada ya bosku ya. Memang ini titik yang lumayan lama, tapi ini tinggal sedikit lagi pasti selesai kok bos. Ini yang sebelahnya lagi belum di aspal hot mix ya. Ini tebingnya lumayan ngeri bos. Ini tebing yang dibelah gitu ya. Sementara kalau ke sini itu sudah jadi ya bos. Ini kemarin saya lihat postingan video di media sosial itu di titik ini loh bos ya. Kok udah jadi, ini sudah ada pagar pembatas ya untuk pengamannya ya bos ya. Ini kemungkinan sampai Pantai Umbul Waru sudah sebagus ini bosku. Yang belum selesai itu hanya di titik Gayasan tadi ya. Ini loh bos, ini titik yang terbagus. Ini itu banyak rame orang ya. Ini titik terbagus untuk wisatawan. Ini kalau sampai nanti sudah selesai pasti warung-warungnya banyak sekali bos di sini. Warung-warungnya tentu banyak ya di sini. Ini salah satu titik terbagusnya JLS di sini nih ya bos ya. Lumayan sahdu di sini. Ini pasti bakal jadi warung-warung ya di sini-sini itu bos. Oke, saya berhenti sebentar bosku. Ini kita di Pantai Gayasan. Saya mau minum bos. Saya mau minum dulu.
Sepi, bener-bener sepi mampring, nggak ada orang ya. Tapi itu tadi di sana tadi itu banyak, ada beberapa rombongan orang yang kesini ya. Ini loh bos, ini salah satu titik terbagus di JLS Blitar bos. Ini Pantai Gayasan. Sayangnya saya nggak bawa drone bosku ya ini tadi. Alah bos, saya sudah bolak-balik mancing ke situ bos. Itu dulu itu banyak sekali sampahnya, sampai saya bersihkan, sampai saya bakar ya. Seperti ini kondisinya. Sahdu ya, sahdu banget ya di Pantai Gayasan ini. Nanti kemungkinan kalau ini sudah jadi, ini bakalan full kafe-kafe, full warung-warung, jadi pemandangannya jadi berkurang gitu ya bosku ya. Ya semoga saja nanti ada penertiban gitu ya. Ya warung kafe itu tetap penting sebagai daya tarik bosku ya, tapi ya ditata gitu ya, ditempatkan di beberapa titik lokasi yang memang penting gitu ya. Jadi nggak sepanjang JLS semeraut sama warung itu enggak ya, tapi dibuat serapi mungkin gitu ya bosku ya. Ini Pantai Gayasan bosku. Sekali lagi sayang sekali saya nggak bawa drone ya tadi. Ini Pantai Gayasan. Aku kalau ke Pantai Gayasan itu lewatnya sana loh bos. Lewat sana, pinggiran sana sampai ke pohon-pohon pinus itu ya. Itu di sini itu ada sungai, ada muara. Ini sama sekali belum ada pembangunan ya bos. Masih penghijauan, ada tanaman kimeng, ada ini ada kimeng ya bosku yang ditanam. Terus ada ketapang kencana. Itu ada ketapang kencana juga yang ditanam. Ini nanti bakalan banyak, saya yakin 100% di sini bakalan full bangunan-bangunan warung-warung dan kafe ya bosku ya. Ini yang nanya-nanya, Mas gimana perkembangan terkini dari JLS? Ya seperti ini gitu ya bosku ya. Yang nanya-nanya perkembangan JLS Blitar seperti apa. Tadi di titik Gayasan itu yang belum jadi itu sedikit ya. Sampai jembatannya itu aspal hot mix-nya itu masih separuh. Kalau ke sana itu sudah full, itu sudah pernah kita review ya bosku ya. Dan pembatas jalan pengamannya pun juga sudah terpasang dengan sempurna. Ada rambu-rambu, ada lampu jalan gitu ya bos. Bisa panjenengan lihat sebagus ini bosku. Ya terima kasih ya untuk siapapun yang bekerja untuk mengerjakan proyek ini sampai proyeknya ini jadi sebagus ini. Sehat selalu untuk teman-teman ya, teman-teman pekerja proyek. Ini Pantai Gayasan. Terus kalau ke barat lagi itu nanti ada Pantai Pangi ya bos, yang kemarin saya mancing sama Reni Rio itu loh bos. Oke bosku, kita lanjutkan saja perjalanannya. Ini sudah pukul 4 sore. Takutnya nanti kemalaman ya. Takutnya kemalaman. Karena saya nanti juga mau beli ikan di Pantai Tambak Rejo. Sahdu jalan pemandangan ini bos. Sahdu tapi ya mengingat di kawasan Blitar banyak kasus, ya jadi lumayan ngeri gitu ya bos. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan perjalanan kita. Dan sekali lagi ya bosku ya, warung sama kafe itu sangat-sangat penting bos. Karena kalau nggak ada warung sama kafe nanti lokasinya sangat-sangat sepi.
seperti ini ya, dan rawan-rawan terjadi kejahatan. Kalau kondisinya rame itu kan ya rame kan, kalau berbuat jahat kan ya lihat-lihat waktu gitu juga ya bos ya. Kalau ada warung kita mau makan, mau berhenti itu kan ada. Kalau nggak ada warung ya gimana, tapi ya sekali lagi ya lokasinya ya harus benar-benar ditata. Ini kita berada di arah ke Pantai Pangi bosku ya. Ini di depan sana. Kalau Pantai Pangi ke arah Rawangembak itu setahu saya sudah selesai ya bosku ya, di review yang terakhir itu. Pantai Pangi ke arah Rawangembak itu memang benar-benar sudah selesai ya. Biasanya ada yang menerbangkan layangan ya di sana. Saya nanti pulangnya pengen lewat Tumpak Kepuh sana, tapi saya juga mau beli ikan, jadi nanti kita balik lagi saja ya bosku ya. Ini kita sudah berada di kawasan Pantai Pangi bosku. Pantai Pangi sekali lagi itu bukan Wonotirto ya bos. Banyak yang bikin video Pantai Pangi Wonotirto, ini sudah masuk Kecamatan Bakung. Tumpak Kepuh itu sudah Kecamatan Bakung bosku. Jadi nggak boleh bikin video yang menyesatkan ya. Rame bos Pantai Pangi. Rame yang parkir di situ, padahal parkirnya itu harusnya lewat yang sana ya, yang langsung ke pantai. Jadi teman-teman jangan keliru. Kalau ke Pantai Pangi jalannya itu yang masih di baratnya lagi ya bos. Sekali lagi teman-teman banyak yang keliru. Pantai Pangi kalau mau ke Pantai Pangi jalan masuknya ke pantai ini yang di depan sana tadi nanti ya. Ini ada adik-adik yang menerbangkan layangan bos. Ini loh bos, kalau mau ke Pantai Pangi jalanannya yang ke sini ya. Ini jalan masuk ke Pantai Pangi. Oke bosku, kita lihat itu ada yang menerbangkan layangan juga ya di sana. Ini arah Tulungagung bos. Kalau mau ke Tulungagung insya Allah sudah tembus ya. Itu ada yang menerbangkan. Nah, ini ada kendaraan besar juga ada ya bos. Aduh. Ini ada bus banyak bosku, bus Tayo. Ini dari JLS Tulungagung bos. Ini misalnya dari Tambak Rejo mau ke Pantai Pasur itu insya Allah sudah bisa lewat, tapi apakah yang di bagian sana itu sudah selesai apa belum, saya kurang tahu ya bosku ya. Ini ke arah Tulungagung yang jurusan Rawangembak ya bosku ya, Danau Rawangembak. Tapi karena ini sudah jam 5, kemungkinan saya nanti nggak saya tembuskan ke JLS Tulungagung Pasur ya bosku ya. Nanti di kawasan Pantai Umbul Waru saya berhenti karena takutnya kemalaman bos. Luar biasa ya bosku ya. Sekali lagi benar-benar luar biasa. Saya haus, saya mau minum. Seperti ini bosku. Ya, ini pemandangannya paling tinggi, paling syahdu di titik ini, bos. Ini lampu-lampu penerangannya juga. Itu ada danau, bosku, di kiri. Tapi itu danau apa saya lupa. Ada danau Luwangembak, terus danau Rawangembak, tapi yang paling besar itu Rawangembak ya. Kalau itu saya lupa danau apa namanya, lupa bosku. Yang danau Luwangembak yang di sana, yang danau Luweng ya, bukan Rawa tapi Luweng. Dan lumayan sepi loh bos di sini. Semulus ini bosku jalan JLS sekarang. Ini ke arah Pantai Bandeng Mati ya bosku ya, yang ke sana nanti. Kok Pantai Bandeng Mati? Pantai Umbul Waru. Nanti keliru lagi saya seperti video kemarin ya.
Ini ke arah Pantai Umbul Waru, bos. Itu loh, bos, Danau Luweng Embak. Saya berhenti di sini dulu ya. Itu di depan sana itu ada danau, namanya Danau Luweng Embak ya. Kelihatan apa tidak ini? Ini Danau Luweng Embak, bosku. Dan ini JLS-nya benar-benar sudah selesai sempurna seperti ini, bos. Bisa panjenengan lihat di depan sana itu ada warung ya. Warung itu beneran penting, bos, beneran perlu, tapi ya harus ditata sedemikian rupa. Ini titik tersahdu JLS Blitar ke arah Tulungagung sih menurut saya, bos, ini karena lokasinya berada di titik ketinggian ya. Berada di titik ketinggian seperti ini, bosku. Benar-benar sahdu. Di depan sana itu ada Danau Luweng Embak ya. Ada Danau Luweng Embak, bosku. Oke, karena ini sudah pukul 4 sore, saya putuskan untuk berbalik dan pulang. Jadi mohon maaf ya, bosku ya. Ini saya mau balik, saya mau ke Tambakrejo. Ini sekali lagi saya berbalik dan saya mau pulang ya. Ini ada tanaman tebu yang belum diangkut, bos. Karena kawasan sini itu ya full tebu ya. Sahdu banget ya, bosku ya. Beneran sahdu. Saya itu kalau ke JLS itu seneng sama pemandangannya loh, bos. Jadi bukan hanya semata-mata demi konten, demi mencari view, itu enggak. Kalau mencari view, bos, ini saya menerbangkan layang-layang itu kemarin saja yang nonton 60.000, bosku. Sementara saya review JLS seperti ini belum tentu yang nonton tembus 1.000 atau 10.000 itu sudah beruntung ya. Kalau memang niatnya mencari view, mencari penonton, menerbangkan layang-layang saja itu loh, bos. Satu saat sore hari itu loh, pas live itu loh yang nonton bisa 70.000, bosku ya. Kalau hanya memang niatnya pengen mencari view ya, viewer ya. Tapi karena saya suka, saya hobi melihat perkembangan JLS ya, akhirnya ya saya meliput JLS gitu, bos. Karena saya seneng berbagi dengan panjenengan semuanya. Ya kita ya meliput JLS seperti ini ya, bosku ya. Ini menerbangkan layang-layang, bos. Pakai senar tampar kayaknya, bos, ini. A few moments later. Layangannya ngamuk. Tapi sendaranya yang ngiwir banter loh, bos. Oke, bosku, ini merupakan penerbangan layang-layang dari adik-adik remaja dari tim penerbang layang-layang Tumpak Kepuh 2 ya, bosku ya. Ini Pantai Pangi, lokasinya di Pantai Pangi yang masuk kawasan Tumpak Kepuh, Kecamatan Bakung ya, bos. Ini sebenarnya saya ngobrol lumayan lama dengan adik-adik ini, tapi
kita skip ya, kita buat videonya di lain sesi gitu ya bosku ya. Sementara kita upload untuk Tapi itu Pak, lupa JLS ya. saja ya bos ya. Oke, kita lanjut perjalanan kita di JLS ya. Enggak mas. Oke bosku, karena ini waktunya mau hujan dan sudah jam 4 lebih, kita harus buru-buru pulang. Ini baunya sudah bau hujan bos. Ini baunya sudah bau mau hujan ya. Jadi kita harus pulang. Ini kalau mau lewat Tumpak Kebo sana ya, di Domulyo. Oke, kita pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini benar-benar sudah sore bosku. Dan kondisinya benar-benar mendung ya. Seperti mau hujan, ini ada butiran-butiran air gerimis. Jadi kita harus buru-buru keluar dari JLS. Karena ya sekali lagi JLS daerah Blitar sekarang ya ada kasus maling sapi, ada begal, ada dan lain-lain lah bos pokoknya. Jadi harus hati-hati ya. Mohon maaf saya tadi nggak sampai mentok ke JLS Pasur, ke arah sini, ke arah Tulungagung ya. Karena ya sumpah bos, ini sudah mendung, bener-bener mendung gelap. Nanti saya berhenti di pasar ikan, habis itu langsung pulang. Karena ini sudah beneran mendung. Dan seperti yang panjenengan lihat, sama sekali tidak ada orang. Kalau kemalaman ya takut gitu ya bos. Ini JLS tadi, di JLS Pantai Pangi sampai ke JLS Gayasan bosku. Ini kawasan Tumpak Kebo Bakung ya, bukan Wonotirto. Wonotirto itu batasnya ya di sebelah sana, itu sudah Wonotirto ya bosku ya. Kalau Wonotirto itu Pantai Tambak ke timur. Ini kawasan JLS Pantai Gayasan bosku. Di belakang ada banyak motor ternyata. Dan hujan sepertinya mau turun sebentar lagi. Ini benar-benar buru waktu. Ini di depan sini belum jadi ya, jalannya yang separuh. Yang separuh lagi sudah jadi. Dan itu tadi ada alat berat yang lagi kerja ya bos ya, lagi lembur sepertinya.
Ini di belakang saya juga ada beberapa kendaraan bosku dari arah Tulungagung. Di depan sana itu terlihat sangat syahdu kawasan Pantai Tambak Rejo dan Pelabuhan Tambak Rejo ya. Nah, ini kita sebentar lagi sudah masuk kawasan Tambak Rejo bosku, desa Tambak Rejo, dan keluar dari JLS ya. Karena ini waktunya memang sudah sore dan kondisi mau hujan. Kini lagi ngumpulin layangan jan sadu lho bos, anginnya ya sos. Anginnya ya sos. Tapi kerangkanya harus kaku ya, nggak boleh terlalu lentur. Kalau terlalu lentur nanti layangannya ngelempit bos. Alhamdulillah kita sudah sampai ke kawasan Desa Tambak Rejo dan kita sudah keluar dari JLS. Nanti kalau misalnya JLS ke arah Malang Sumbersih itu sudah jadi, nanti kita review lagi ya bosku ya. Ini saya mampir dulu ke Pantai Tambak Rejo bos. Harus tuku iwak alias mau beli ikan soalnya ya. Ini kok kancane koko lho bos, depan Indomaret sih. Yang jual gorengan itu temennya Mas Jojo Mario. Koncane plek-plekan karo koko.
nggak terlalu rame ya, Pantai Tambak Rejo lumayan sepi. Nggak enak uang, Bos. A few moments later. Ya, beli ikan ini loh, Bos. Ini saya beli ikannya 35.000 ya. Ini kondisinya hujan seperti ini, Bosku. Kalau di HP mungkin nggak terlalu kelihatan ya, Bos. Ini hujan, Bosku. Nggak kebayang kan gimana kalau misalnya masih di JLS. Ini yang daerah selatan tadi hujan deras, Bos. Itu pakai mantel plastik ya. Jadi ya makanya saya buru-buru ya, karena ini hujan ya, Bos ya. Ini basah ini, Bos. Ini basah, Bos, bisa panjenengan lihat. Ini saya simpan di motor ya, HP-nya takutnya basah nanti. Itu bawa mantel semuanya ya, Bosku. Ini tadi habis hujan deras makanya saya buru-buru. Bisa panjenengan lihat, ini semuanya bawa jas hujan. Beli tembakau untuk kakek dulu, Bos, mumpung di toko tembakau ya. Pedas, Mas. Tak sendok aja, Mas. Ini saya beneran basah kuyup, Bosku. Ini hujan sangat deras ya. Ini HP-nya mau saya masukkan ke dalam jok motor ya, supaya tidak basah. Ini beneran deras, Bosku, hujannya. Bisa panjenengan lihat genangan-genangan airnya seperti ini. Ini saya beneran basah kuyup, Bos. Oke ya, kita pulang. Alhamdulillah setelah basah kuyup akhirnya sampai rumah, Bosku. Ini ikannya langsung saya goreng lagi ya, karena ini mau dikasihkan ke kakak. Dan seperti ini loh, Bosku. Ini saya punya simpanan pakan sapi sebanyak ini ya. Ini ada puluhan ikat. Ini hasil dari panenan dari sawah yang ada di kawasan Serut ya, Bosku. Ini tadi Pak Lek sama Bapak ya yang ke sawah. Bapak yang mocoi, terus Pak Lek yang ngambil pakai pick up gitu ya. Ya seperti ini loh, Bos, kesibukannya. Kenapa kok lama nggak update perkembangan JLS ya, karena open-openannya akeh, Bos. Jadi nggak ada waktu ya. Lebih baik ya bikin layangan saja sambil menerbangkan layangan, Bos. Itu pun juga nyari-nyari ya waktunya. Setelah ngasih pakan ke sapi, ini saya sudah mandi, Bosku ya. Dan ini nenek sedang masak jagung godok, Bos. Ini jagung yang tadi itu daripada dibuang akhirnya dimasak ya. Dan ini sudah azan maghrib, Bosku, tapi alhamdulillah saya sudah mandi ya ini. Gatot tiwul, guys. Gatot telo kok gatot tiwul. Gatot telo.
Mirip daging ayam ya bos ya ini. Kita kasih nih mbahku bos. Mbah, kini ya udah nak deres nak. Panganan iki kan. Enggak no kono lho. Mbahku resek pangananmu wi. Lah iwake mujine mumoh pakan kok bengi warak ya ajekan. Masa bengi kok madang, Mbah? Bengi madang? Lali yang sampean. Lali sampean.